Saya Taufik Suswardi, calon penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Manggarai Barat. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan pendidik Bapak Gubernur David. Beliau adalah guru kelas 4 di sekolah ini, dan beliau adalah guru yang nanti akan dilakukan observasi terhadap aktivitas pembelajaran. Selamat pagi, teman. Selamat pagi. Apa kabar? Bulan baik. Teman, sebagaimana kesepakatan kita bahwa kali ini kita melakukan dialog pra-observasi. Jadi ini menjadi dialog pengantar kita sebelum nanti aktivitas pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan oleh Pak Iman, saya lakukan observasi. Itu sesuai dengan kesepakatan kita bahwa observasi ini adalah bagian dari supervisi akademik yang harus dilakukan dan bertujuan untuk membantu sesama akademik dan sekaligus kerja kolaboratif kita untuk memperbaiki kualitas pembelajaran yang dalam prakteknya nanti praktek pembelajaran itu kita pantau, kemudian dilihat kembali, kita diskusikan mungkin ada aspek-aspek atau hal-hal yang diinovasi, ada semacam perbaikan kualitas pembelajaran dari teman-teman. Pada dialog kita kali ini saya akan menyampaikan atau mengajukan beberapa pokok pertanyaan. Yang pertama, mungkin bisa Pak Iman sampaikan apa tujuan pembelajaran yang Pak Iman rancang yang mau dicapai oleh peserta di kelas ini. Baik, terima kasih Pak Guru untuk saya jelaskan ini dan awal bahwa ini yang akan saya bawakan hari ini yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia bab 5 tentang bertukar atau membayar. Jadi temanya tentang literasi keuangan. Jadi tujuan pembelajaran yang saya mau bawakan hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mengenali tanda baca pada titik dan tanda baca pada koma, karena di berbagai materi tanda baca pada titik dan tanda baca tanda koma itu beda. Jadi paling tidak melalui kegiatan ini peserta didik mereka harus tahu tanda baca pada titik dalam uang itu memisahkan 3 angka dari belakang. Kemudian tanda baca tanda koma itu mau menentukan desimal. Itu yang pertama. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik menulis nilai uang. Peserta didik dapat menulis nilai uang dengan angka dan huruf. Jadi melalui materi ini peserta didik harus bisa menulis bagaimana menulis angka dengan uang dan menulis uang dengan angka uang itu dengan huruf. Karena ada pengalaman sadar atau tidak sadar antara tulis kalau menulis angka uang itu antara RP dengan angka uang itu ada spasi. Padahal dalam aturan itu tidak boleh ada spasi untuk menghindari ada penamaan angka antara RP dengan angka P. Lalu yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu peserta didik mengetahui ciri-ciri uang. Yang paling tidak melalui kegiatan ini peserta didik harus diberi pengetahuan bagaimana mereka membedakan uang palsu dengan uang yang benar. Karena begitu banyak juga beredar tentang uang palsu. Ada 3 tujuan pembelajaran yang saya ingin bawakan hari ini kepada. Baik, ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Iman. Saya rangkum bahwa hari ini di dalam pembelajaran topik itu dari pelajaran bahasa Indonesia lalu ada 3 tujuan tadi. Yang pertama, peserta didik mengenali tanda baca dan tanda koma. Yang kedua, peserta didik dapat menulis nilai uang dengan angka dan huruf. Dan yang ketiga, peserta didik itu dapat atau mampu mengetahui ciri-ciri uang. Kira-kira nanti Pak Iman, area pengembangan yang hendak dicapai itu apa?
baik. Area yang ingin dikembangkan yang pertama dari peserta didik dulu. Ya. Bagaimana peserta didik punya perhatian, punya ketertarikan terhadap materi yang dari peserta didik, area pengembangan yang akan tercapai adalah peserta didik itu punya ketertarikan dengan materi ya, aktivitas pembelajaran. Dan itu mungkin ada lagi. ya, dari saya sebagai pendidik, Ya. area yang ingin dikembangkan bagaimana saya mampu membuat materi ajar itu sebaik mungkin supaya peserta didik mereka punya ketertarikan terhadap apa yang Menyajikan materi sebaik mungkin agar peserta didik menjadi tertarik. Luar biasa. Jadi ada dua area pengembangan yang ingin dicapai. Yang pertama adalah untuk peserta didik. Ini peserta didik yang nanti Pak Eman bimbing itu memiliki ketertarikan yang serius dalam aktivitas pembelajaran yang dilakukan. Lalu yang kedua, untuk Pak Eman sendiri sebagai pendidik yang ingin dilihat dan ingin dikembangkan itu adalah bagaimana menyajikan materi baik sehingga peserta didik bisa menangkap ya apa yang menjadi paparan materi ini. Mungkin bisa diceritakan sedikit nih Pak Eman, bagaimana strategi atau model atau metode yang disiapkan agar anak-anak peserta didik ini bisa mencapai tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan yang tadi Pak Eman ingin dicapai itu juga bisa dicapai dalam proses pembelajaran. Baik, terima kasih. Kalau strategi pembelajaran yang saya buat, jadi saya sudah menyiapkan sebuah video, lalu nanti akan dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Lalu metode pembelajaran yang saya bawakan hari ini yaitu metode ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, sekaligus dengan diakhiri dengan presentasi. Itu beberapa strategi ya, mulai dari penyiapan video pembelajaran, lalu diskusi, dan juga menggunakan metode ceramah serta tanya jawab dan juga diskusi kelompok. Lalu video pembelajaran ini, video pembelajaran itu dari YouTube. Sumber dari YouTube ya. Lalu juga saya lupa tadi saya sudah menyiapkan LKPD. Oh ya, ada LKPD juga. Lalu terakhir nanti ada soal. Oke, ada Soal asesmen ya. Soal yang berkaitan dengan materi hari ini 2 nomor, kemudian saya coba-coba untuk tanya materi pembelajaran berikutnya ada 2 nomor. Berarti strategi yang Pak Eman siapkan itu mulai dari menyiapkan media, berupa video, juga ada LKPD, yang memandu nanti diskusi kelompok. Lalu kemudian juga metode yang dipakai adalah ceramah, tanya jawab, dan juga ada diskusi kelompok ya. Luar biasa Pak Eman atas strategi yang disiapkan untuk mempelajarkan materi bahasa Indonesia dengan 3 tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, ini kira-kira pembelajarannya akan dilakukan kapan? Pembelajarannya akan dilakukan hari ini juga. Hari ini Dengan alokasi waktu 2 kali 35 menit. 2 kali 35. Ini ya. Baik, terima kasih Pak Eman sudah berbagi dengan saya mengenai apa yang akan dilakukan hari ini dalam proses pembelajarannya, tujuan dan lain hal yang sudah Pak Eman sampaikan. Silakan mempersiapkan diri dan selamat dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Alasannya sakit. Ya, baik adik-adik, kembali kita untuk bersama di sini untuk
kegiatan aktivitas kita yaitu belajar, ya. Baik, ada beberapa tujuan pembelajaran yang kita ingin capai hari ini, ya. Yang pertama, mengenali dan memahami fungsi tanda baca titik dan koma dalam angka 2, ya. Karena tanda baca titik dan koma ini dalam beberapa materi beda, ya. Dan kita membaca nilai 2, ya. Karena baca titik itu dalam 2 itu memisahkan 3 angka dari belakang, ya. Kalau komanya menyatakan desimal. Itu yang pertama. Lalu tujuan yang kedua kegiatan kita hari ini, teman-teman, yaitu adik-adik dapat menulis nilai uang dalam angka dan huruf, ya. Kamu dapat menulis nilai uang dalam angka dan huruf, ya. Karena ada juga yang sering terjadi kesalahan, ya, sadar atau tidak sadar dalam menulis angka 2, ya, antara RP dengan angka berikutnya itu ada spasi, padahal dalam aturannya tidak boleh seperti itu, ya. Lalu tujuan yang ketiga, teman-teman, yaitu kamu dapat mengetahui ciri-ciri uang, ya, ciri-ciri uang. Jadi ada begitu banyak beredar sekarang uang palsu, sehingga paling tidak melalui pelajaran ini adik-adik dapat mengetahui mana uang palsu, mana uang asli. Iya, baik, adik-adik sebagai orang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mari kita mulai pelajaran hari ini dengan doa. Saya minta satu orang untuk kita dalam doa. Siapa yang mau angkat tangan? Ayo. Saya sebut namanya, ya, Rizky. Kita berdoa. Terima kasih Rizky telah menunjukkan dalam doa. Ya, baik, sebelum kita memulai pelajarannya, saya minta adik-adik untuk berdiri dulu. Berdiri, pindah sedikit dari tempat duduk, geser ke belakang. Geser ke belakang. Baik, kita mulai dengan sebuah permainan, ya. Permainannya panjang pendek. Ya, kalau saya sebutkan panjang begini, ya. Kalau pendek begini. Semakin pendek tapi ke dalam, panjang keluar, ya. Ya. Siap? Sudah siap? Siap. Panjang, pendek, pendek, lebih pendek, panjang, pendek, 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 panjang, pendek, pendek, panjang. Ya, baik. Ya, adik-adik, masih ingat tidak materi kita sebelumnya? Masih ingat cerita tentang ditukar dengan apa? Masih? Ayo, kalau masih ingat, siapa yang tahu materi cerita ditukar dengan apa? Cerita tentang apa? Ya? Ya, Rizky, bagaimana? Tukar kangkung dengan jagung. Yang lain, Fani, masih ingat tidak? Pertukaran barang. Ya, Reva. Pertukaran barang hotel. Yang lain, Dovi. Ya. Baik adik-adik.
mengamati video. Nanti saya akan bukakan sebuah video, ya. Kemudian sebentar adik-adik harap bisa mengetahui. Saya minta adik-adik untuk nonton video review. L yang di depan hurufnya besar ya adik ya, dan ditulis di depan angka yang menyatakan nilai uang tersebut. Nah, uang rupiah ini dikeluarkan oleh Bank Indonesia, dalam logo Bank Indonesia adik-adik. Adik-adik yang hebat, uang di sekitar kita itu ada dua macam atau dua jenis, yaitu uang logam dan uang kertas. Nah, ini adalah uang logam paling kecil nilainya, yaitu 100 rupiah. Bagaimana cara menulis 100 rupiah yang benar? Nah, cara menulisnya adalah kita tulis Rp. Videonya sudah bagaimana? Sudah paham videonya? Sudah? Ya, saya minta Novi, apa yang kau dapat dari video tersebut? Apa yang kau tangkap dari video tersebut? Ustaz. Kalau tulis angka 100, Kalau tulis angka 100 tidak boleh ada spasi antara RP dengan angka. Ya, baik. Tepuk tangan untuk Novi. Ya, Reva, apa yang mendapat dari video tadi? Ya, informasi yang mendapat Reva. Cara bahasa satu. Oh ya, posisi nilai angka dalam dua. Kalau satu itu posisi berapa? Coba kalau bagaimana? Ya. Dua, baik, terima kasih. Apa tadi yang pertama? Dilihat, ya, dilihat, ya, dilihat secara jeli. Kemudian yang kedua tadi apa? Diraba. Tepuk tangan dulu, ya. Diraba. Biasanya, ya, RP 100.000, ini hanya sebagai pelengkap, ya, hanya sebagai apa? Pelengkap. Lalu tanda titik untuk memisahkan tiga angka, ya, untuk memisahkan tiga angka. Cara hitungnya adik-adik, cara hitungnya dari belakang yang sudah disajikan. Saya minta adik-adik duduk dalam kelompok. Mana Anda tulis angka 100.000 rupiah? Tentu tadi Anda melihat contoh pada video tadi. Kemudian di kolom yang kedua 2.750 rupiah. Mana Anda tulisnya dalam? Lalu nanti saya akan bagikan uang, ya. Bagikan uang ini
Ya. Nanti akan menuliskan ciri-cirinya, ya. Nilai buah ini berapa, ya. Lalu ada gambar apa yang terdapat di sini, ya. Lalu nomor, ya. Tapi anak kerja dulu nomor 1 dan nomor 2, baru anak kerja nomor 3, ya. Ini terakhir dulu. Ya. Ini terakhir sudah, ya. Anak kerja dulu nomor 3, nomor 1 dan 2. Tulis dengan huruf yang baik, ya, supaya bisa dibaca. Nanti akan dipresentasi. Ingat video tadi bagaimana penulisannya, antara RP dengan AK itu bagaimana, lalu tanda titiknya bagaimana. Yang pertama itu 100.000 rupiah. Bagaimana menulis dengan angka 100.000 rupiah ini? Bagaimana tadi penjelasannya? Apa jarak dekat? Ya, sudah. Dilihat, diraba, diteraba. Lalu ada gambar apa di situ kita? Lihat tadi, tulisannya dari belakang, ya. Tulisan bawah, ya. Lihat tadi. Ada tulis di sini. Langsung dengan lurus, langsung dengan lurus, karena ini yang sudah ada. Nomor 1, langsung tulis. Kita lihat kelompok penipuan. Nah, ada yang ini 25.150
rupiah. Sementara angkanya ini 25.550 rupiah. Kalau sudah ada ribuan di depan, ya, jadi timbangannya berarti ya kan rupiah sudah 25.550. Ya, jadi kolom yang kedua nomor 1 itu 550 rupiah. 25.550 rupiah. Ini benar, ya. Kita untuk kelompok 1 nomor 1 untuk kelompok laki-laki, sementara kelompok ya seharusnya begini dia, ya. RP 100 tidak boleh karena mereka itu benar sih. Baik. Soal ya. Ini bukan dalam kelompok tetapi masing-masing ya, kembali ke posisi 2. Bagaimana penulisan angka dan huruf ya. Kalau saya melihat hasil pendataan di sini masih banyak yang mengalami kekeliruan pada penulisan angka. Ya, masih ada jarak antara angka dengan penulisan rupiah depan. Ya. Itu ke depan. Silakan ya penulisan dengan hurufnya ya, ada yang masih keliru, ada yang sudah benar ya. Kalau saya lihat sebentar. Baik adik-adik, apabila tadi kita minta dengan 2, maka saya minta lagi 1 orang untuk kita dalam doa. Saya minta mesti ada depan. Silakan istirahat. Halo, salam jumpa. Kali ini saya bersama lagi dengan Pak Eman yang akan melakukan dialog pasca observasi. Setelah sebelumnya saya memantau atau mengobservasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Eman di kelas. Spesialnya dialog kami ini akan ditemani oleh Pak Fitri selaku pengajar praktik dalam pendidikan guru penggerak kali ini. Selamat pagi, Pak Eman. Selamat pagi. Pak Eman, sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya bahwa setelah observasi di kelas dilakukan, kita kembali akan melakukan dialog yang disebut observasi, untuk melihat secara bersama, kemudian kita mendiskusikan apa yang ditinjau kembali dari proses pembelajaran yang dilakukan sebelumnya. Dan itu sebagai awal dari dialog ini mungkin Pak Eman bisa ceritakan kembali sedikit mengenai tujuan pembelajaran yang sudah dilakukan. Baik, terima kasih Pak Fitri. Saya akan kembali tujuan pembelajaran yang saya adakan kemarin. Yang pertama kemarin itu mengenali peserta didik mengenali tanda baca, tanda titik dan tanda baca
koma. Khusus materi tentang literasi keuangan. Karena sadar tidak sadar sering juga kita salah menginterpretasikan itu pada saat kita menulis angka uang. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik dapat menulis nilai uang dengan angka dan huruf. Dan bagaimana peserta didik harus bisa mengetahui bagaimana menulis angka uang ketika menggunakan angka dan bagaimana menulis uang ketika menggunakan huruf. Lalu tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui ciri-ciri uang. Ya, paling tidak peserta didik sedini mungkin mereka mengetahui mana uang palsu dan mana uang asli. Itu tujuan pembelajaran yang saya. Jadi ada 3 ya tujuan pembelajarannya. Yang pertama kemarin itu peserta didik mampu mengenali tanda baca ya, tanda titik dan tanda koma yang berhubungan dengan literasi keuangan. Lalu yang kedua mampu menulis ya, nilai uang dengan angka dan huruf. Dan yang ketiga peserta didik mampu untuk mengetahui ciri-ciri uang. Lalu selain tujuan pembelajaran itu ada mungkin bisa diceritakan kembali sedikit area pengembangan yang hendak dicapai dalam pembelajaran yang sudah dilakukan. Baik, terima kasih. Area pengembangan yang hendak dicapai itu kemarin yang pertama dari peserta didiknya dulu. Dari peserta didiknya, bagaimana peserta didik punya pusat perhatian terhadap materi yang diajarkan, kemudian bagaimana juga peserta didik punya ketertarikan terhadap materi yang sedang diajarkan. Itu dari peserta didik. Lalu dari saya sebagai pendidiknya, area yang ingin dikembangkan yaitu bagaimana saya menyajikan materi supaya peserta didik punya tertarik terhadap materi yang saya ajarkan. Jadi menurut Pak Iman ada 2 area pengembangan dan juga 2 sasaran. Yang pertama untuk peserta didik, jadi mereka bisa tertarik dengan pembelajaran. Dilakukan dua untuk Pak Iman sendiri, yaitu bagaimana Pak Iman menyajikan materi secara baik dan menarik pula. Pak Iman sudah melakukan kegiatan pembelajaran dan juga saya sudah observasi. Selain tadi sudah sampaikan tujuan dan area pengembangan yang dicapai, bagaimana perasaan Pak Iman pada waktu melaksanakan kegiatan program pertama, karena diobservasi lah observasi. Kira perasaannya Ya, kalau soal perasaan ya saya merasa biasa-biasa saja karena memang observasi ini sangat perlu ya, untuk bagi seorang guru supaya bisa evaluasi mana yang harus ditingkatkan, mana yang harus dirubah. ya. Baik ya, itu adalah untuk yang kita mengenai perasaan. Sekarang kita coba lihat sedikit mengenai indikator yang mungkin Pak Iman pegang, yang kemudian menunjukkan bahwa murid-murid di kelas itu, peserta didik di kelas yang kemarin itu mendapatkan pemahaman dari pembelajaran yang dilakukan. Kira apa indikator? Ya, baik. Sesuai dengan strategi pembelajaran yang kemarin itu kan ada diskusi kelompoknya. Yang pertama dulu selesai proses pembelajaran itu saya buat siswa itu dalam 2 kelompok. Ya, diberi soal lalu dipresentasi. Ya, setelah saya cek memang ada indikator bahwa materi itu dipahami oleh siswa. Ya, walaupun jumlah soalnya tidak banyak. Lalu setelah sebagai kegiatan penutup dan kemarin itu saya buat sebuah kegiatan refleksi. Ada 4 soal yang saya kasih. Ada 4 soal. 2 soalnya untuk materi yang sudah dipelajari. Lalu 2 soalnya untuk materi yang akan dipelajari pada hari berikutnya. Karena materi itu kemarin ada keterkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Lalu setelah saya cek 2 soal itu untuk materi yang sudah dipelajari ya. Dari 6 siswa yang hadir itu hanya 1 orang siswa yang untuk perbaikan. Itu untuk 2 soal untuk materi yang sudah diajarkan. Lalu untuk materi yang akan dipelajari ya
dari 6 soal yang dari 6 peserta didik itu ada 2 siswa yang memang tidak bisa menjawab soal, tetapi ada 4 siswa yang sudah bisa menjawab. Yang dicatat pertama, indikator yang Pak Iman pakai untuk menilai bahwa peserta didik atau anak-anak itu mendapatkan pemahaman. Pertama, LKPD ya, jadi mereka menyelesaikan LKPD atau soal yang dikerjakan dalam kelompok dengan benar ya. Kalau kemudian yang kedua, Pak Iman juga memberikan soal semacam tiket keluar lah ya, tiket keluar, dan dianalisis bahwa dari 2 soal yang menilai pemahaman mereka terhadap materi atau materi yang dibahasnya itu, satu yang nanti dilakukan pendampingan kepada media dan seterusnya. Lalu untuk soal yang mengukur atau menilai pemahaman mereka untuk materi selanjutnya atau materi kegiatan berikutnya, ada 2 peserta didik yang berarti nanti pada pembelajaran berikutnya itu mesti diberikan pendampingan secara khusus. Berarti ini juga yang menjadi indikator untuk menilai bahwa tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Nah sekarang bagaimana tindak lanjut yang nanti Pak Iman lakukan terhadap penilaian indikator keberhasilan atau pencapaian tujuan pembelajaran? Apakah ada rencana tindak lanjutnya? Terutama tadi ada 1 peserta didik ya banyak. Yang pertama ini metode pembelajaran yang diadakan kemarin itu dipertahankan, bahkan harus ditinggalkan. Lalu terkait dengan siswa yang belum mencapai tujuan pembelajaran itu mesti bimbingan khusus. Jangan dilakukan bimbingan khusus ya. Dari pembelajaran secara keseluruhan teman-teman, selain tadi bahwa lanjutnya dari segi metode itu akan dipertahankan. Lalu untuk peserta didik yang menurut Pak Iman masuk dalam kategori butuh bimbingan khusus akan dilakukan bimbingan khusus. Dari pembelajaran secara keseluruhan mungkin ada hal yang menurut Pak Iman perlu ditingkatkan lagi lah. Ya, ada satu hal yang harus diperbaiki setelah saya kembali semestinya pada saat menonton video saya juga paling tidak ada selingan untuk menjelaskan apa yang dijelaskan dalam video tersebut. Jadi tidak hanya menonton video walaupun kemarin setelah menonton video saya menjelaskan, tapi pada saat menonton video itu sebenarnya harus diselingi dengan penjelasan. Itu adalah beberapa hal yang menjadi tidak lanjut. Nah, saya sedikit yang ke bimbingan khusus ini, bimbingan khusus untuk peserta didik yang nanti untuk ya apakah pendampingan dan seterusnya. Kira-kira rencananya kapan ini dilaksanakan? Ya, kalau soal bimbingannya ya harus dilakukan setiap saat pembelajaran, karena memang siswa tersebut untuk semua mata pelajaran sebenarnya memang dia harus butuh bimbingan. Ya, sambil juga nanti caranya ya kita berikan tugas yang mungkin untuk diselesaikan. Jadi rencana untuk bimbingan khusus ini akan dilakukan secara terus-menerus, konsisten dilakukan setiap hari, dan ditambah dengan pemberian tugas. Baik, Pak Iman, terima kasih atas beberapa penyampaian. Saya mengapresiasi mulai dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Saya menilai bahwa apa yang Pak Iman bicarakan di awal yang sudah ada di LPP itu semuanya sudah dilakukan, sudah diterapkan. Di dalam proses pembelajaran itu metode yang dirancang sebelumnya saya melihat itu sudah dieksekusi. Lalu juga pengajaran materinya sudah menggunakan video, dan juga media yang dipakai selain LPP kemarin Pak Iman juga menggunakan uang asli ya membantu mereka untuk memahami. Saya pikir itu hal yang sangat baik.
Lalu kemudian yang berikut juga mengapresiasi soal rencana tindak lanjut dari Pak Iman, khususnya bagi anak-anak atau peserta didik yang memerlukan bimbingan khusus ke depannya. Dan dalam perjalanan itu akan dilaksanakan setiap saat. Nah, selain itu memang mungkin di terakhir sebentar soal dari pendidikan ini yang dari peserta didik dan terutama area pengembangan dan kita bukan hanya peristiwa didik tapi juga untuk diri sendiri. Untuk Pak Iman sendiri, katakanlah kita menaruh skor ideal dari pembelajaran itu 10. Kemarin itu kira-kira dia ada di 110 dia ada di mana? Ya, kalau saya menilai dia ada di rentang 75, ya, nilai 75 lah. Itu menurut saya. Jadi sekitar 7 ya, 7 hampir 8. Hampir 8. Karena masih ada siswa yang belum mencapai 7. Nah, ke depannya mungkin ada rencana kan kalau misalnya mau menilai secara individu nih, kemarin dalam mendesain dan menegakkan pembelajaran dari sekolah 7, kira-kira ke depannya ingin dinaikkan ya sekolah yang begitu? Pasti ingin dinaikkan. Oke, ingin dinaikkan ya. Ke angka berapa misalnya? Ya, masuk ke angka 10 cukup susah. Ya. Paling tidak harus 8 lebih begitu lah. Nah, menurut Bapak ini agar nanti ke depannya bisa sampai ke 8, apa kira-kira yang mesti dilakukan? Yang pertama yang harus dilakukan ya terus belajar bagaimana cara menyajikan materi supaya anak-anak cepat memahami materi. Oke. Kemudian yang kedua, apa yang sudah direncanakan itu harus konsisten. Ya, macam bimbingan khusus itu harus dibuat. Karena kalau tidak nanti tetap bertahan. Jadi itu ya. Soal belajar ini menarik, ini karena konsisten saya setuju itu. Soal belajar menyajikan materi, kira-kira apa yang menurut Bapak perlu dilakukan, apakah dari saya atau dari teman-teman lain dari komunitas kita lah. Baik, yang saya sangat mencintai itu ya bagaimana kita merancang pembelajaran sedapat mungkin supaya menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Jadi ada kegiatan bersama kita untuk membedah bagaimana merancang pembelajaran yang menarik ya. Oke, baik, terima kasih Pak Iman atas semangatnya ya, yang menurut saya sangat luar biasa. Terutama keinginan untuk terus belajar menyajikan materi secara baik dan juga konsisten dalam melaksanakan perencanaan rencana tentang pendidikan khusus tadi. Dan memang dalam kaitan dengan mendukung komunitas kita untuk membedah hal-hal yang menurut kita perlu dilakukan dalam rangka memperbaiki kualitas pembelajaran dan kita sebagai pendidik. Yang terakhir dari pertanyaan saya, bagaimana perasaan dari Pak Iman setelah melakukan dialog mulai dari kemarin itu pra observasi sampai sekarang pasca observasi? Ya, kalau soal perasaan ya biasa-biasa saja, tidak ada semacam ada biasa-biasa saja perasaan. Kalau itu Pak Iman bisa ceritakan satu atau dua hal yang didapat dari proses yang apa inspirasi yang didapat yang Pak Iman peroleh dari dialog kita ini lah, mulai dari pra kemudian sampai sekarang, inspirasi yang didapatkan itu atau hal baik lah yang diperoleh. Baik, hal yang saya dapat ya, saya bisa ya dari saya sendiri lah. Ya. Saya bisa mengetahui, saya bisa mengevaluasi diri saya sendiri. Ini hal yang harus saya tingkatkan, ini hal yang saya harus rubah dalam proses pembelajaran. Saya bisa menilai diri sendiri. Saya pikir ini bagian akhir dari dialog kita. Terima kasih sekali lagi untuk apa yang sudah disampaikan, mulai dari pra, lalu kemudian menyelenggarakan pembelajaran dan bersedia untuk saya observasi, sampai di kesempatan ini juga bersedia untuk berdiskusi dengan saya mengenai kegiatan
keseluruhan kira kita penyampaian dari Pak Fitri. Saya pikir dialognya sudah maksimal. Mungkin diperhatikan itu soal bagaimana kita menyampaikan data hasil observasi kemana, jadi menyampaikan apa adanya lalu secara terbuka. Karena nanti pola ini sebenarnya yang dianjurkan ya dialog lalu itu saja. Jadi secara umum dialog sudah berjalan mengalir sehingga tidak ada koreksi yang sifatnya kemudian atau berat. Jadi dialog sudah bagus, tidak merupakan suatu biasa. Kedepannya kan kita pakai pola seperti ini sudah menjemput juga sampai mengelola. Saya lihat kan nanti modelnya seperti itu. Iya. Kalau itu arahnya. Jadi bersyukurlah kita yang masuk ke pendidikan atau sekolah kita termasuk dalam proses ini. Jadi kita tahu model dialog kemudian cara merangkul bisa bersedia diobservasi, lalu bisa menerima apa yang menjadi masukan pada proses dialog. Baik ya, terima kasih Pak Fitri atas penyampaian. Demikian dialog pasca observasi yang kami lakukan antara saya selaku observer, Pak Eman selaku guru yang diobservasi, dan juga dihadiri dan disaksikan oleh Pak Fitri selaku pengajar. Selamat pagi.